Bapak Ali selaku owner dari Cafe Masa Lalu. Kenapa Bapak menamakan coffee shop ini dengan nama Masa Lalu? Apakah ada filosofinya? Sebenarnya alasannya banyak sih, cuman alasan yang paling kuat itu adalah kita kan mencari sesuatu hal itu biar yang relate dengan semakin banyak orang itu semakin baik. Nah, sedangkan masa lalu ini kan pastinya semua orang memiliki masa lalu, sehingga kata masa lalu ini bisa relate ke semua orang. Gitu. Yang kedua, alasan Bapak mendirikan coffee shop ini apa ya Pak? Nah, jadi di tahun 2017 akhir itu ya, itu zaman dimana mulai berdatangan tuh kafe-kafe ya, dan mulai rame banget, terutama anak-anak muda itu yang nongkrong-nongkrong tuh. Dan di tahun itu banyak anak muda yang nongkrong udah mulai mengkhawatirkan saya pribadi, terutama ya kalau kayak awal-awal dulu zaman saya masih muda ya, zaman saya masih muda, ya udah cowok-cowok doang nih yang mungkin merokok dan lain segala macamnya. Nah, di akhir 2017 itu udah mulai cewek-cewek pun ikutan ngerokok di tempat nongkrong ya, dan juga semakin banyak yang ngerasa nongkrong dengan botol bir itu sebuah hal yang keren. Nah, maka dari itu saya ngebangun masa lalu pengen ngebangun sebuah tempat nongkrong di mana tanpa itu pun kita bisa nongkrong dan produktif gitu sih. Baik, terima kasih Bapak jawabannya. Selanjutnya saya Siti Cassandra Louis akan bertanya ke Bapak. Pertanyaan pertama, apakah Bapak sudah mempunyai legalitas pada coffee shop ini? Oh sudah, pastinya sudah. Jadi di awal 2018 kita masih pakai SKDU, terus di tahun 2020 atau kita rubah ke PT perorangan, terus di tahun 2022 kemarin kita udah rubah ke PT perseroan. Pertanyaan kedua, apa saja strategi yang bisa untuk mengembangkan coffee shop ini yang Bapak lakukan? Kalau pada masa kita itu awal sebelum pandemi pasti Instagram, ya kan? Terus dari Instagram pastinya kita juga tidak melupakan aspek dari offline produk kita. Terus kita shifting ke TikTok, terus pada akhirnya sekarang kita menggunakan keduanya, jadi kombinasi dari semua media sosial sih. Pertanyaan ketiga, apakah produk kopi yang Bapak jual bisa dibeli di aplikasi online seperti GrabFood ataupun yang lain? Ya, saat ini kita ada di GrabFood, di ShopeeFood, dan juga GoFood ya. Gitu. Sama-sama. Perkenalkan, nama saya Cesar Bangkafrianti. Selanjutnya saya akan bertanya kepada Bapak, berapa gaji yang diberikan kepada karyawan dalam per bulannya? Rataan gaji kita di antara 2 sampai tergantung sih, bisa sampai UMR. Selanjutnya saya akan bertanya, berapa modal awal yang dikeluarkan untuk mendirikan kafe ini? Modal awal banget itu kita di 2018 itu sekitar 300 jutaan. Terima kasih. Saya Jasmine, Pak. Saya mau tanya ke Bapak, bagaimana strategi Bapak dalam penetapan harga menu yang diterapkan untuk menjaga daya beli konsumen? Nah, untuk harga menu sebenarnya harusnya simple ya. Jadi tinggal hitung harga bahan produksi, kita hitung ingredientsnya dulu, terus kita hitung harga total bahannya, terus kita tinggal naikin harga setelah kita mengetahui harga bahan dan juga harga operasional. Nah, tetapi yang menarik dan unik ini sejak pandemi dulu tuh kenaikan harga bahan itu berkali lipat. Jadi kalau biasanya kayak cuma setahun sekali pas saat lebaran, cuman atau nggak tahun baru ya. Cuman kemarin saat pandemi itu dalam 1 tahun bisa 3-4 kali kenaikan. Ya, tapi itu tantangan. Bagaimana Bapak memastikan keamanan dan keselamatan Kalau terkait keamanan, pasti kita juga harus koordinasi sama warga sekitar, sama RT RW setempat, terus juga kita juga pastinya punya koneksi dengan Babinsa ataupun polisi. Ini
pertanyaan penutup. Dari aspek lingkungan, yang pertama itu gimana sih coffee shop Bapak dalam melibatkan karyawan dalam inisiatif ramah lingkungan? Ini pastinya paling susah ya, karena memang ngurusin manusia ini paling susah. Jadi memang ini bukan hal yang instan, jadi memang kita perlu training berkali-kali, kita juga perlu menyampaikan betapa pentingnya menjaga lingkungan berkali-kali, dan juga kita juga pastinya tidak bisa mendapatkan karyawan yang bagus langsung saja. Jadi prosesnya panjang dan juga butuh kesabaran yang tinggi. Nanti Bapak ada training. Wah, ada. Selanjutnya ya Pak, gimana restoran Bapak itu memastikan keamanan, keamanan dan kualitas bahan pangannya? Oke. Nah, kita sudah menyaring dari tempat kita pembelian bahan awal. Jadi dari bahan awal itu kita udah saring vendor yang memang bisa menjaga kualitas kebersihan dan segala macamnya. Nah, terus juga kita juga memastikan produksi dari bahan-bahan kita itu bersih dan juga aman